Kembali lagi di Flash Xiaomi Malang. Hari ini kita kedatangan Redmi Note 7 dalam kondisi HP-nya retak cuil serambut. Tapi karena usernya pengen ganti, ya kalau boleh buat kita bereskan. Ini spare part kita ready, Redmi Note 7 kualitas OEM ya. Karena kalau dari distributor, selain dari Mi Audio Service Center, itu pasti dengan LCD dan touchscreen sepaket gini. Tapi kalau di Mi Center itu ada frame-nya. Jadi bedanya adalah, karena ada banyak teman-teman yang tanya di Facebook ataupun di YouTube, bedanya apa dengan yang dari Xiaomi? Bedanya nggak banyak, tapi secara fisik memang dari spare part-nya itu, kalau dari Xiaomi Service Center ada frame-nya. Oke, kita lanjut, langsung bongkar saja HP-nya ya. Step pertama yang harus dilakukan adalah mencopot casing belakang atau bisa dikatakan backdoor-nya dari frame utamanya dengan cara dipanasi ya, pakai blower. Blowernya cukup di pinggir-pinggir saja, karena yang ada di lemnya itu hanya di bagian pinggir. Tidak usah terlalu lama atau jangan terlalu cepat juga, pastikan sudah panas baru bisa diangkat. Kita angkat. Ini ya, jadi pelan-pelan saja, jangan terlalu dipaksa, nanti bisa rusak karena ini ada lemnya memang di bagian samping ini. Ya, kalau di seri-seri lainnya itu harus dicopot rumah SIM cardnya dulu atau SIM tray-nya. Karena ini seri Redmi Note 7, jadi tidak perlu ya. Karena untuk melepas LCD tidak perlu mengangkat mesin. Nah, pas waktu pertama kali dibuka pelan-pelan, karena ada konektor pin out dari fingerprint di bagian backdoor-nya. Ini kita lepaskan pelan-pelan saja, jangan terlalu energik ya. Ini kita singkirkan dulu. Langkah selanjutnya adalah mencopot baut yang ada di sini ya, baut pengaman untuk baterai dan juga konektor fleksibel dari port bawah dan juga konektor LCD. Ini nanti kita copot dan yang pasti ini juga dicopot. Yang bawah ini juga harus dicopot karena jalur LCD-nya atau konektor LCD dari fleksibelnya itu lewat di bagian atas port bawah, jadi tetap harus dicopot ya. Nah, untuk Redmi Note 7 ini karena jenis dari bautnya itu satu macam panjangnya, maksudnya, jadi kita tidak perlu membedakan untuk peletakannya ya, karena pada suatu kasus itu ada memang ketika baut yang dipasang itu tidak sesuai, dia bisa tembus ke bawah, jadi bisa merusak LCD-nya seperti itu ya. Karena ini sudah tidak bisa kita amankan ya, kita rusak saja. Step selanjutnya adalah mencopot LCD. Lepaskan semua konektor yang ada di sini termasuk baterai ya. Berikutnya adalah melepaskan dari tutup speaker. Ya, ini jalur untuk masuk fleksibel LCD. Untuk Redmi Note 7 saya ingatkan, ini tidak perlu mencopot mesin bagian atas karena LCD-nya lewat dari atas baterai dan di sini.
Langkah selanjutnya adalah melepaskan LCD dari frame atau rumahnya atau tulangannya Redmi Note 7 ini. Ya, langkah selanjutnya adalah memanasi bagian pinggir dari komponen LCD Redmi Note 7 yang sudah terpasang ini ya. Nah, ini yang dipanasi bagian pinggir saja. Untuk panasnya itu sekitar 150 sampai 200 derajat ya. Pastikan ini merata, karena apa? Untuk mempermudah proses pengangkatan, lemnya itu harus sudah lumer. Diangkat pelan-pelan di bagian sampingnya ya, biar rapi dalam proses penyompotan. Kalau panasnya maksimal itu masih mudah dalam proses mengangkat LCD ini dari frame-nya. Sambil diangkat dikit ya, biar tidak merusak frame. Nah, ini karena bagian pecah harus hati-hati, atau kita skip saja. Nanti kita bersihkan ya. Ini sudah terlepas. Langkah selanjutnya adalah membersihkan sisa-sisa pecahan touchscreen atau kacanya seperti ini, dan juga dibersihkan lemnya. Setelah itu kita pasang LCD. Tapi sebelum dipasang, pastikan kondisi LCD sudah dicek ya, dari segi touchscreennya apakah ada dead pixelnya atau tidak. Itu harus kita pastikan semua beres ya. Bersihkan sisa lem, terutama di bagian samping-samping ini, karena nanti untuk lem yang baru biar nempelnya maksimal ya, jadi nggak terganggu dari lem existing, yaitu bawaan dari pabrik. Harus dibersihkan dulu. Ya, setelah bersih kita tes dulu untuk LCD yang baru. Caranya adalah dimasukkan saja fleksibelnya dari bawah ini pelan-pelan, jangan sampai tertekuk, karena yang sering lecor itu adalah proses memasukkan ini ya, dari LCD ke frame-nya, karena ada fleksibel yang tertekuk, itu bisa merusak LCD-nya. Pertama, plug dulu untuk fleksibel LCD-nya. Ini sebenarnya nggak perlu, tapi nggak apa-apa, dimasukkan saja. Langkah terakhir adalah baterai. Ya, pastikan aman. Segelnya jangan dirusak dulu, supaya nanti kalau ada apa-apa kita bisa klaim garansi ke distributor. Kita coba dulu. Ya, setelah nyala kita langsung masuk ke mode pengecekan, yaitu masuk ke pengaturan, masuk ke tentang ponsel atau phone, pilih all spec, lalu pencet sampai 7 kali di kernel version ya, hingga launching mode CIT. Nah, ini fungsinya banyak sekali. Selain untuk ngecek LCD dan touchscreen, teman-teman juga bisa ngecek untuk keseluruhan hardware dari HP tersebut. Ini bisa kita gunakan ketika kita beli HP second misalnya.
Nah, yang paling penting adalah di bagian touch panel ya, kita pastikan ini semua warna biru. Untuk pengecekan ini harus menyentuh logo X ya, jadi kalau nggak menyentuh logo X nanti dianggap tidak selesai. Dan semua ini waktunya kita ngecek dari dead pixel, apakah ada dead pixel di LCD nya, harus dipastikan dulu aman. Oke. Untuk pengetesan LCD saya kira sudah oke. Langkah selanjutnya adalah kita copot ulang LCD nya, lalu kita lem dan kita rakit. Kita matikan dulu HP-nya, lalu kita lanjut untuk proses pengeleman. Nah, tips untuk pengeleman, nah ini yang di atas ini ada sensor proximity, ini harus kita hindari ya untuk memberikan lem supaya nanti sensornya tetap aktif. Untuk lemnya nggak usah banyak-banyak, yang penting rata karena ini framenya sangat tipis ya, jadi untuk pengeleman jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Teman-teman kira-kira sendiri. Diamkan beberapa saat supaya lem T7000 ini sedikit mengeras, karena nanti tidak terlalu meluber ketika lemnya berlebih begitu. Ya, setelah beberapa saat lemnya kita biarkan, ini udah cukup ya untuk dipasang. Nah, prosesnya gini, pelan-pelan saja teman-teman. Nah, pastikan semua bagian itu masuk ke frame secara tepat ya, kita bisa cek. Oke, sudah semua dipastikan aman, tinggal kita rakit. Yang pertama kita masukkan dulu input LCD touchscreen-nya, baterai, kita tutup kembali ini rumah speaker. Nah, kita pasang kembali ya untuk speaker. Juga kita pasang, ini adalah komponen penutup atau pengaman dari fleksibel LCD. Jadi ketika HP-nya jatuh atau terguncang itu dia aman. Kita coba nyalakan sebelum kita rakit semuanya. Oh ya, untuk tahap terakhir itu pastikan sebelum mengelem ulang, memberikan lem pada bagian belakang, kita bersihkan dulu dari lem existing pabrik ya. Ya, setelah kita bersihkan dari lem existing pabrik, kita langsung aja lanjut untuk proses menambahkan lem